Nah, kita lanjutkan pada bahasan fungsi eksponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pada fungsi eksponen. Pada video pertama saya dulu, saya membahas tentang apa itu pengertian suku, apa itu pengertian faktor, apa itu pangkat positif, apa itu pangkat negatif, apa itu pangkat nol. Itu pada video pertama saya dulu. Kemudian pada video kedua saya jelaskan bagaimana sifat-sifat eksponen. Banyak sifat-sifat eksponen. Nanti silakan kalian buka lagi videonya. Nah, kemudian yang ketiga saya membahas hubungan antara akar dengan eksponen. Ya, itu hubungan antara eksponen dan akar itu saya tuangkan di video ketiga saya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang saya akan memberikan contoh-contoh campuran. Nah, itu melibatkan. Jadi di sini nanti contoh-contoh campuran ini nanti melibatkan berbagai unsur yang pernah kalian pelajari, yaitu unsur pada video pertama, unsur pada video kedua, dan unsur pada video ketiga. Itu sudah campurannya. Contoh campuran yang pertama saya adalah bagaimana cara menghitung 81 pangkat 3/4 dikali 3/2. Jadi contoh pertama. Ya, saya jawab di sini. Karena sebagai contoh ya saya jawab sendiri. Jawab. Kalian punya kewajiban mendengarkan. Jawab. 81 pangkat 3/4 dikali 3/2. Tanda titik ini ganti dari tanda kali. Sama itu artinya. Jadi kalau titik dalam matematik di SMA ini artinya adalah operasi perkalian. Sekarang ingat ini itu 81 itu 81 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Berarti 81 itu seperti ini. Wajah dari 81 bisa berupa ini. Juga bisa 3-nya sebanyak berapa faktor? Nah, buka video 1 nanti. Buka video 1 saya nanti. Apa artinya 3 sebanyak 4 faktor? 3 pangkat 4. Nah, jadi 81 ini menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Ya. Jadi asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Nah, itu asalnya. Kemudian dikali siapa? 3 pangkat min 2. Nah, jawab. Lanjut sekarang. Sekarang ada persoalan cara murah. Buka video kedua saya. Di situ kalian akan menemukan sifat. Ada sifat. Sifatnya itu begini. A pangkat M dikali N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nanti buka video 2 saya. Kalian akan menemukan sifat ini. Kemarin sudah saya buktikan. Sekarang tinggal menggunakan. Nah, sehingga ini menjadi 3 kali 4 dikalikan 3/4 dikali 3 pangkat min 2. Sifat apa? Ini A-nya 3, M-nya 4, N-nya 3/4. Sehingga 4 dikalikan 3/4. Sekarang sifat lagi. Nah, buka lagi di video kedua. Ada sifat yang mengatakan begini. Oh sorry, belum sifat itu. Terlalu tergesa-gesa. Kita proses dulu. Berarti sekarang 4 dikalikan 3/4 itu, nah hati-hati. Perhatikan di sini penjelasannya. Penjelasannya 4 penjelasannya 4 dikali 3/4 berarti sama dengan 4 dibagi 4 1 3. Berarti ini jadinya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 2. Nah, berikutnya
Buka video kedua saya, ada sifat. Untuk menyelesaikan ini ada sifat. Sifatnya apa? Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M plus N. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Siapa A-nya? 3. A-nya itu 3. Siapa M-nya? 3 yang atas. Siapa N-nya? 2. Sehingga diperoleh 3 pangkat 3 ditambah min 2. Sehingga diperoleh 3 pangkat 1. Berarti sama dengan 3. Jadi 81 pangkat 3 per 4 dikali 3 pangkat min 2 itu sama dengan 3. Itulah cara bagaimana menyelesaikan persoalan tentang eksponen yang melibatkan pengertian faktor, melibatkan sifat A pangkat M dipangkatkan N, melibatkan sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A plus N, A pangkat M plus N. Itu kalian pahami. Berikutnya adalah contoh kedua di sini. Contoh kedua. Akar pangkat 3 dari 64 dikali akar pangkat 2 dari 32 dibagi 4 itu nilainya berapa? Nah, ini termasuk contoh dari video ketiga saya. Di video ketiga saya terangkan panjang lebar hubungan antara akar dengan pangkat. Nanti dibuka lagi. Nah, itu penjelasan saya di video ketiga saya nanti, video saya kemarin itu digunakan untuk ini. Nah, kalau ada persoalan akar pangkat 3, bacanya akar pangkat 3 dari 64, kemudian akar pangkat 2, kalau tidak ditulis ini berarti akar pangkat 2 dari 32 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, kita kerjakan. Saya yang mengerjakan. Coba. Akar 3 dari 64 dikali akar pangkat 2 dari 32 per 4 itu sama dengan, ingat, kalau ada ingat di sini, ingat yang pertama, kalau ada akar M X pangkat N itu sama dengan X pangkat N per M. Harus ingat pada video ketiga saya. Kalau andaikan simbolnya diubah, kalau ada katakanlah akar M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Ingat video saya. Ini simbol ini bisa berubah-ubah, tetapi pengertiannya sama. Dari sini ingat yang pertama ini, ingat yang pertama pada video ketiga saya. Maka ini 64 itu adalah 64 dipangkatkan, hati-hati, 64 itu pangkat 1, 64 pangkat 1, ini pangkat 1 tidak terus itu. Kalau ini N, ini M, kalau ini 1, ini 3, berarti sepertiga. Nah, itu aplikasi dari video kedua. 32 analog ini itu 32 dipangkatkan, ini sebenarnya 1, berarti M-nya itu 1, M-nya berapa? 2, kalau tidak tulis 2, berarti ini setengah. Nah, per 4. Nah, itu yang satu itu. Sekarang 64, ingat 2, 64 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, dikalikan 2 8, dikalikan 2 16, dikalikan 2 32, dikalikan 2 64. 1 berapa faktor? Faktornya 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Berarti ada
6 faktor 2 pangkat 6. Sehingga 64 itu berubah jadi 2 pangkat 6 dipangkatkan sepertiga dikali, nah ingat 32 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 1, 2, 3, 4, 5 2 kali 2 4 dikalikan 2 8 dikalikan 2 16 dikalikan 2 32. Ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Berarti ini 2 pangkat 5 begitu dipangkatkan setengah per 4. Yes, itu misalnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jangan sambil ngantuk. Kalau sambil ngantuk tidak paham, dijamin tidak paham. Belajar jangan sambil ngantuk, apalagi sambil tidur. Dijamin tidak paham. Oke. Berikutnya, nah ingat sifat 4, ingat sifat. Yang tadi, kalau ada A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah ini M, ini N. Berarti 2 pangkat 6 dikali sepertiga dikali 2 pangkat 5 kalikan setengah. Nah, per 2 pangkat 2 karena 4 itu 2 pangkat 2. Berikutnya sekarang. Pahami langkah demi langkah. Sekarang. 6 dikalikan sepertiga 2. Berarti ini nanti menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 ditambah setengah. Berarti 5/2. 5 dikalikan setengah per 2. Ini itu 2 pangkat 2. Sekarang kalau kalian amati dulu terakhir, antara yang atas punya faktor 2 pangkat 2, atas itu punya faktor 2 kali 2. Ingat ya, ini perlu diingat tentang faktor. Kalau saya punya 3 kali 5 kali 6, ini mempunyai 3 faktor. Faktor yang pertama 3, faktor kedua 5, faktor ketiga 6. Kalau saya punya 3, 4, 5, misal 3, 5, 6, 3, 5, 6, ini punya 3 suku. Pengertiannya di video saya, kamu harus paham betul pengertian faktor dan suku. Tadi kalau menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan suku dan faktor orang lain, itu kalian bisa menyebutkan begitu. Kalau ada 3 kali 5 kali 6 itu 3 faktor. Faktornya itu yaitu 3, 5 sama 6. Kalau ini 3 suku. Nah, di sini. Sini punya faktor, yang atas punya faktor 2 pangkat 2. Yang bawah punya faktor 2 pangkat 2. Maka ini 2 bagi 2 1. Sehingga misalnya 2 pangkat 5/2. 5/2 itu adalah 2,5. Nah, 5 itu 2,5. 5/2 itu 2,5. Berarti sama dengan 2 ditambah setengah. Kenapa? Nah, terima. Kalau 2,5 itu ya 2 ditambah setengah. Kalau misalkan nanti menemukan begitu, katakanlah yang kelima. Yang kelima itu misalkan kan 5 pangkat 4 sepertiga. Artinya ya 5 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 4 ditambah sepertiga. Nah, sekarang ini menjadi, ini ingat. Sifat ini kan ada, kalau ada A pangkat M plus N, nah itu kan juga sama dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N.
membutuhkan bentuk yang kanan menjadi kiri seperti contoh pertama tadi. Tapi kadang-kadang pula dari kiri ini menjadi kanan. Nah, sekarang ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu ada 4. Nah, 2 pangkat setengah. Ingat, lihat video saya dulu. Aturan ini, kalau saya punya video 2 ini, akar pangkat M dari X pangkat M sama dengan X pangkat N per M. Ini juga berlaku dibalik. Kalau ada X pangkat N per M, berarti ini akar pangkat M dari X pangkat N. Ini juga begitu. Berarti jam ini, di sini 2 ini sebagai X-nya. Kemudian sebagai M-nya siapa? 2. Berarti di sini M-nya 2. 2 itu bisa tertulis ini itu sebetulnya 2. Ini 2 pangkat 1. Berarti sama dengan 4 akar 2. Saya ulangi biar paham. Mulai awal. Jangan sambil ngantuk kalau melihat video. Jangan sambil ngantuk. Fokus. Agar kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Fokus. Nah, di sini ada persoalan. Kita suruh menyelesaikan persoalan akar pangkat 3 dari 64 kalikan akar pangkat 2 dari 32 per 4 itu sama dengan berapa? Kita harus menghitung-hitung. Nah, saya harus kembali soalnya 64. Nah, karena apa? Sifat ini. Kalau ada akar pangkat M dari X pangkat N itu sama dengan X pangkat N per M. Ini juga itu X-nya itu 64, N-nya itu ada 1 ditulis. N-nya di sini itu 1. Kemudian di sini itu ada M-nya. Sini jadi X, X-nya siapa tadi 64, berarti 64. Kemudian N-nya siapa? N-nya 1, berarti 1. Siapa M-nya? 3, sepertiga. Sehingga akar pangkat 3 dari 64 dengan menggunakan sifat ini pada video ketiga saya, maka diperoleh 64 pangkat sepertiga. Ya. Kemudian dengan cara yang analog, akar pangkat 2 dari 32, kita tidak tulis ada 2. Di sini sudah 2, tidak tulis. Akar pangkat 2 dari 32 atau akar 32 itu sama dengan 32 pangkat setengah. Caranya analog dengan ini, sama. Kemudian kita proses 64 sekarang. 64 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 6 faktor sehingga 2,5. Lihat video pertama saya tentang pengertian faktor. 2 pangkat 6. Nah, sehingga 64 ini sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian 32 ini sama, analog di video pertama saya. Nah, sekarang ini 2 pangkat 6 pangkat setengah menggunakan sifat ini di video ketiga saya. Di video kedua saya, sifat-sifat eksponen. Kalau ada A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat Mn. Di sini A-nya 2, A-nya itu 2, M-nya itu 6, N-nya itu sepertiga. Berarti berlaku A pangkat M kali N. Berarti berlaku 2 pangkat 6 kalikan sepertiga. Ini cara perolehnya menjadi ini. Sedangkan ini menjadi itu, prosesnya sama dengan seperti itu. Nah, sekarang 6 dikalikan sepertiga, nah itu 2. 6 dikalikan sepertiga itu 2, sehingga 2 pangkat 2. Kemudian 2 dipangkatkan 5 kali setengah. 5 kali setengah itu adalah 5 per 2. Kemudian 4 ini ada 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2. Nah, sekarang yang atas punya faktor 2 pangkat 2. Yang bawah punya faktor 2. Maka ini punya faktor persekutuan. 2 pangkat 2 dibagi 2 1, sehingga tinggal 2 pangkat 5 per 2. Nah, 5 per 2 itu sama dengan 2 setengah. Sesuai dengan pelajaran di SD, kita diajari guru kita bagaimana cara mengubah pecahan murni menjadi pecahan campuran. Jadi 5 per 2 itu menjadi 2 setengah. 2 setengah itu
Gimana? 2,5 itu ya 2 tambah setengah. 2,5 itu 2 tambah setengah. Dan ini dengan menggunakan sifat ini, A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi kiri berlaku menjadi kanan. Pada contoh pertama saya tadi yang kita butuhkan kanan menjadi kiri, nggak apa-apa, berlaku bolak-balik. Jadi 2 pangkat 2 tambah setengah itu A-nya 2, M-nya 2, N-nya setengah, berarti A pangkat M 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat 2 itu siapa? 4. Sekarang ini 2 pangkat setengah itu menggunakan analog dengan sifat kalau ada X pangkat N per M itu sama dengan akar pangkat M dari X pangkat N. X-nya 2, N-nya 1, M-nya 2, berarti M-nya tadi 2, berarti ini berarti sama dengan 2 ditulis. Kemudian N-nya 1, berarti 1, sehingga diberi ini. Nah, itulah sudah berbagai campuran. Kalian harus memahami video pertama saya, video kedua, dan video ketiga untuk menyelesaikan ini, yaitu menggunakan pengertian faktor, menggunakan pengertian faktor, menggunakan sifat-sifat logaritma. Menggunakan pengertian faktor itu video pertama saya dulu. Menggunakan sifat-sifat eksponen, ini sifat-sifat eksponen, itu video 2 saya dulu. Kemudian bagaimana mengubah akar seperti ini, pangkat menjadi akar seperti ini prosesnya, ada video ketiga saya. Nah, contoh kedua. Ya, nah ini contohnya. Kalau contoh 1, contoh 2 itu masih sederhana. Sekarang ini contoh ujian masuk UGM. Mungkin di antara kalian ke depan ingin masuk UGM. Nah, salah satu contoh soalnya seperti ini. Nah, kalian melihat saja sudah muter-muter ya. Kalau tidak memiliki kesungguhan. Jadi melihat soal sudah muter-muter. Tetapi kalau orang punya kesungguhan, melihat kesulitan itu menjadi sebuah tantangan. Dan tantangan nanti kalau diselesaikan akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Kembali lagi, niat. Dengan niat yang kuat, maka setiap persoalan satu persatu akan kita bisa selesaikan. Nah ini contohnya. Semakin kompleks di sini contohnya. Ini merupakan nanti ini melibatkan video 1 saya, video 2, video 3. Makanya diputar ulang-ulang. Pahami, dan pahami. Itu. Nah ini contohnya. Melihat soalnya saja sudah muter-muter gitu. Tetapi bagi mereka yang punya niat kuat, maka ini dijadikan sebuah tantangan yang harus diselesaikan sehingga nanti merupakan kebahagiaan. Ya, itu saya hapus opsinya. Opsinya saya hapus. Nah, opsinya saya hapus. Nanti jawabnya apa? Kita kerjakan. Yang pertama itu sama dengan X. Nah, melibatkan sifat. Nanti di video saya silahkan lihat. Kalau ada A pangkat B pangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat N. Nanti lihat itu ya. Di situ sifatnya. Siapa di sini A-nya? A-nya adalah X pangkat 4. Siapa B-nya? B-nya itu Y pangkat 2/3. Siapa M-nya? Sama dengan min setengah. Udah? Berarti ini jadinya X pangkat min 4 saya pangkatkan min setengah, biar jelas, min setengah gitu, saya pangkatkan min setengah. A pangkat M berarti X pangkat min 4 dipangkatkan min setengah, kemudian B pangkat M
B pangkat M berarti Z pangkat 2/3, sorry, tulisnya gitu, Y pangkat 2/3 dipangkatkan min setengah. Menggunakan sifat ini. Jadi yang ini menggunakan sifat ini. Diperoleh ini. Sama analog, ini juga analog, ini analog, menggunakan sifat ini. Berarti jadinya X pangkat min 7/3 dikalikan setengah dikali Z pangkat min 1 dikali setengah. Sama, analog, menggunakan sifat yang sama. Per begitu. Yang bawah juga menggunakan sifat yang sama di sini. Sifat yang sama. Berarti ini X pangkat setengah dipangkatkan min 1/6 begitu. Z pangkat 3 dipangkatkan min 1/6 begitu. Jadi ini diproses dengan menggunakan sifat ini, ketemu ini. Ini juga analog, baik menggunakan sifat ini. Nah, X pangkat min 1/4 dikali 1/3 dikali Y pangkat min 1 dipangkatkan setengah. Sorry, dipangkatkan 1/3. Kita cek. Ini menggunakan sifat ini. Berarti X pangkat min 4 dipangkatkan min setengah. Kemudian Y pangkat 2/3 dipangkatkan min setengah. Sudah benar. Kemudian ini juga menggunakan sifat yang sama. Berarti X pangkat min 7/3, X pangkat min 7/3 dipangkat setengah. Ini Y pangkat min 1 dipangkatnya setengah. Sudah benar pada pembilangnya. Sekarang yang bawah dengan menggunakan sifat yang sama ini, sifat yang sama, maka ini X pangkat setengah dipangkatkan 1/6. Kemudian Y pangkat 2, Y pangkat 3 dipangkatkan min 1/6. Sudah benar. Kemudian ini juga menggunakan sifat yang sama. Berarti X pangkat min 1/4 dipangkatkan 1/3. X pangkat min 1/4 dipangkatkan 1/3. Y pangkat min 1 dipangkatkan 1/3. Sudah benar di situ. Apa yang terjadi untuk ini? Nah, sekarang dengan menggunakan sifat kedua, kalau ada A pangkat M seperti contoh kedua tadi, pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan N kali, langsung sekarang. Berarti ini X pangkat min 4/2 dikalikan min setengah, berarti X pangkat 2, hati-hati. X pangkat min 4 dikalikan min setengah itu 2. Sekarang Y-nya yang ini 2/3 dikalikan min setengah, hati-hati. 2/3 ini yang ketiga. 2/3 dikalikan min setengah. 2/3 dikali min setengah. Gila. Berarti sama dengan min 3. Jadi sepertiga. Min sepertiga. Min sepertiga. Oh, tidak jelas makanya. Ini 2. Saya proses. Jadi ini yang mana tadi? 2/3 dikalikan min setengah itu sama dengan min sepertiga. Ini sepertiga. Tapi negatif. Biar jelas saya tarik. Min sepertiga. Jadi Y pangkat 2/3 dikalikan min setengah, berarti 2/3 dikali setengah, persennya seperti itu. Ini analog. X pangkat min 7/3 dikalikan setengah itu sama dengan X pangkat min 7/6. Min 7/6.
Kemudian X pangkat min 7/3 dikalikan setengah, min 7/3 dikalikan setengah itu min 7/6. Ini min 1 dikalikan setengah, berarti Y nya pangkat min setengah. Ada pertanyaan? Saya ulangi. Min 4 dikalikan min setengah 2. 2/3 dikalikan min setengah, min 1/3. Min 7/3 dikalikan setengah, min 7/6. Kemudian min 1 dikalikan setengah, min setengah. Pembilangnya. Penyebutnya, ya penyebutnya. Ini sudah mulai karena UMGM. Tidak semua anak bisa masuk UGM. Ya mereka-mereka yang punya kemampuan lebih, maka ini juga soalnya lebih. Artinya lebih sulit. Persiapkan mulai awal. Karena persaingan semakin ketat. Kembali ke sini. Ini X pangkat setengah dipangkatkan min 1/6, berarti setengah dikalikan min 1/6 pakai sifat ini. Setengah kali 1/6 itu sama dengan, nah berarti X nya nanti pangkatnya min 1/12. Karena setengah kalikan min 1/6 itu 12. 3 pangkat min 1/6, 3 pangkat 3 kali 1/6 min setengah. Min setengah, berarti Y nya pangkat min setengah. Min 1/4 dikalikan 1/3 itu adalah X pangkat min 1/12. Y pangkat min 1 dikalikan min 1 dikalikan 1/3, Y pangkat min 1/3. Oke. Kita cek yang bawah. Yang atas tadi sudah cek. Ini butuh kecermatan. Belajar matematika itu belajar kecermatan. Setengah dikalikan min 1/6, min 1/12. Betul. 3 dikalikan min 1/6 sama dengan min setengah. Betul. Min 1/4 dikalikan 1/3 sama dengan min 1/12. Betul. Min 1 dikalikan 1/3 sama dengan min 1/3. Ya betul. Nah, lanjut. Berikutnya harus dengan penuh kesabaran, pelan-pelan. Nanti kalau sudah mahir ini tidak 1 menit, karena saya menjelaskan harus pelan-pelan agar kalian pahami. Nah, sekarang atas ada unsur X dan Y. Atas itu ada unsur X dan Y. Unsur X, unsur X. Bawah ada unsur Y dan X, ada unsur X dan ada unsur Y. Sekarang unsur X saya kumpulkan dengan unsur X. Katakanlah unsur X saya taruh di atas dan unsur Y saya taruh di bawah. Atau sama juga semuanya ditaruh di atas dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang atas saya kelompokkan dulu, X-nya dulu, X pangkat 2. Nah, ini saya kumpulkan dengan X pangkat min 7/6. Saya kumpulkan. Perhatikan, di bawah ini ada X pangkat min 12. Gunakan sifat yang keempat. Kalau ada A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Kalau dibalik, berlaku juga kalau 1/A pangkat min M ya sama dengan A pangkat M. Saya contohkan ini misalkan 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat min 3 itu sama dengan 2 pangkat 3. Berlaku ini. Saya ulangi. Ini sudah menggunakan berbagai sifat. Perhatikan sekarang. Nah, kalau ada sifat yang keempat itu, keempatnya A pangkat min M itu kan sama dengan 1/A pangkat M. Saya contohkan. 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Berikutnya 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3.
juga berlaku sifat begini. Kalau seper A pangkat min M juga sama dengan A pangkat M. Balikannya. Berarti misalkan saya punya sepertiga pangkat min 5, ya sama dengan 3 pangkat 5. Kalau saya punya seper 7 pangkat min 2, ya sama dengan 7 pangkat 2. Itu maksudnya. Nah, sifat ini kita gunakan untuk mengelompokkan ini ditarik ke atas. Nah, sekarang dari situ yang di bawah ini saya hapus. Saya hapus ini, pengertian ini. Nah, saya hapus biar tidak mengganggu. Papannya kecil tidak cukup. Tapi di situ sudah tertulis di videonya. Ini X pangkat 2, sudah. Kelahirannya itu. Ini X pangkat min 7/6, sudah. Sini kan X pangkat min 12, maka kalau naik ke atas X pangkat seper-12, seperti yang saya jelaskan yang satu sini tadi. Kemudian X lagi, ini X pangkat seper-12 lagi. Nih. Kemudian unsur Y, yang atas unsur Y pangkat min sepertiga. Ini. Y berikutnya adalah Y pangkat min setengah. Saya kelompokkan. Nah, yang bawah ini menggunakan sifat tadi, sifat seperti ini sama itu tadi. Ini Y-nya pangkat setengah. Karena pangkatnya jadi berubah. Mesti menggunakan sifat tadi. Kemudian ini Y pangkat sepertiga. Ini sudah saya kelompokkan. Ini di sini unsurnya adalah X, ini unsur Y untuk memudahkan. Sekarang ingat sifat. Kalau A pangkat M begitu dikali A pangkat M hanya sama A, ini sama dengan A pangkat M plus N. Dengan cara yang sama, analog sifat ini dikembangkan. Berarti kan satu di bawah penjelasannya. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N kan sama dengan A pangkat M plus N. Dengan sifat yang sama, A pangkat M dikali A pangkat N dikali A pangkat S, ya A pangkat M plus N plus S. Dikembangkan lagi, kalau misalkan saya punya A pangkat M dikalikan A pangkat N dikalikan A pangkat S dikalikan A pangkat T begitu, ya sama dengan A plus M plus N plus S plus T. Pengembangan. Nah ini digunakan dulu nih. Nah ini kan ini itu kan analog dengan siapa? Analog dengan ini. Berarti jadinya gimana jadinya? Jadinya itu X pangkat 2 min 7/6 plus seper-12 plus seper-12. Nih, seperti ini. Kemudian dia juga sama berlaku sifat ini. Y pangkat min sepertiga Y pangkat min sepertiga dikurangi setengah ditambah setengah ditambah ini setengah ditambah sepertiga. Semakin sederhana. Sesuatu yang rumit kalau kita sabar menyelesaikan menjadi sesuatu yang sederhana seperti itu. Perhatikan sekarang, ini kan hilang, ini kan juga hilang, sehingga ini nanti hasilnya. Nah, ini saya jabarkan X pangkat 2. Ini saya penyebutnya, ini kan penyebutnya 12. Ini saya samakan. Berarti min 14/12 ditambah seper-12 ditambah seper-12. Kenapa ini menjadi itu? Nah, 6 menjadi 12 dikalikan 2, maka atas juga dikalikan 2. Sudah. Nah, sekarang mulai apa? Ini Y pangkat 0. Ingat, di video pertama saya dulu 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama 1. Berarti nanti Y pangkat 0 pun juga sama dengan 1. Dah, saya hapus ini.
Ini saya hapus. Sudah terekam di videonya. Sekarang berarti ini jadinya X pangkat 2 min 14 ditambah 1 tambah 1. Berarti nanti min 12 per 12. Ini saya jadikan 1. Berarti min 14, sorry. Nah, asalnya kan begini. Min 14 plus ini seper 12. Min 14 ditambah 1 tambah 1 12. Jadi nanti X-nya itu pangkat itu. X-nya pangkat agak jelek. Berarti ini 2. Satu lagi min 12 per 2. Kenapa? Ini dihitung. Ini dihitung. Nah, berarti ini sama dengan X pangkat min 12 per 12. Itu 1. Berarti 2 min 1. Berarti sama dengan X pangkat 1 sama dengan ini. Coba lihat dari persoalan awal. Ternyata bentuk yang ribet seperti itu, kemudian kita proses dengan menggunakan aturan-aturan. Bentuk yang ribet seperti ini, kemudian diproses dengan aturan ini, sederhana. Makanya fungsi aturan itu untuk menyelesaikan persoalan. Hidup tanpa aturan maka akan banyak persoalan. Ini contohnya. Jadi matematika mengajari pada kita bagaimana menggunakan aturan. Dengan aturan itulah sesuatu yang rumit. Dengan aturan itulah sesuatu yang rumit maka menjadi sederhana. Itu contoh. Berpikir matematik itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup ini, yang awalnya rumit menjadi sederhana menggunakan aturan. Jadi penting aturan itu. Coba kalau ini tidak ada aturan, tidak ada aturan-aturan yang termuat dalam video 1, video 2, video 3, tidak akan selesai. Dengan aturan-aturan itulah akhirnya terselesaikan persoalan itu. Tuh, teman-teman. Ya, kalian pahami. Ini adalah utul UGM tahun 2006 dan dari tahun ke tahun persoalannya setara. Kalau kalian memahami konsep dengan baik dan benar, maka kamu akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan, bagaimanapun variasinya. Ya, kalau contoh ketiga tadi itu contoh soal masuk UGM seperti yang tadi. Kalau contoh keempat ini adalah contoh SBMPTN tahun 2006. Kalau sekarang ini bahasanya adalah UTBK, TBK. Sama itu, cuma namanya yang berbeda. Nah, diberi persoalan seperti itu. Coba A plus B pangkat min 1 dikali A pangkat min 2 min B pangkat min 2 per A pangkat min 1 plus B min 1 dikali AB pangkat min 1 dikurangi A min 1 kalikan B. Opsinya seperti ini. Itu opsinya seperti itu. Soal SBMPTN tahun 2006. Lagi-lagi, untuk menyelesaikan ini harus kalian memahami video 1, 2, 3 saya. Kalau belum paham, putar atau ulang sampai paham. Ya, nah, ini contohnya, kemudian opsinya ini. Ini opsinya saya hapus biar papannya cukup. Saya hapus opsinya, saya kerjakan. Ini juga saya hapus, ini SBMPTN tahun 2006. Ya, perhatikan sekarang prosesnya. Ingat pangkat negatif. Sifat yang digunakan kalau ada A pangkat min M tadi juga sama dengan A pangkat M yang tadi. Atau dibalik, kalau seper A pangkat min M itu juga sama dengan A pangkat M. Kadang-kadang kita membutuhkan yang kiri, kadang-kadang kita membutuhkan yang kanan, seperti itu. Nah, sekarang siapa A-nya di sini? A-nya itu adalah A plus B. Berarti ini nanti menjadi seper A plus B pangkat 1. Kemudian ini adalah seper A pangkat 2. Baru sini. Di video kedua saya. Oke, di video pertama tentang pengertian pangkat negatif.
Ini min seper B pangkat 2. Ini pembilangnya. Ini pembilangnya. Nanti kan ini pembilangnya. Seperti itu pembilangnya. Pembilangnya seperti ini. Sedangkan penyebutnya A-1 tambah B-1 itu menjadi seper A ditambah seper B. Aturannya begitu. Tetap menggunakan seperti ini. Berarti A-1 seper A, B-nya itu seper B. Nah, pangkat 1 ini saya hilangkan. Tek, gitu. Kan tidak tertulis artinya pangkat 1. Sekarang ini A per B. Jadi ini A per B. B-nya pangkat negatif jadi pangkat positif. Di sini nanti pasti B per A. Hati-hati. Kenapa A B pangkat min 1 itu sama dengan A dikali B pangkat min 1 sama dengan A dikali seper B pangkat 1 berarti sama dengan A per B. Itu asalnya begitu. Asalnya begitu. Sekarang ini juga sama. A pangkat ini A menjadi ini kenapa? A pangkat min 1 dikalikan B itu kan sama dengan A pangkat min 1 dikalikan ini kan berarti seper A pangkat 1 dikalikan B berarti sama dengan seper A dikalikan B sama dengan B per A. Itu prosesnya begitu. Ya. Kemudian dihapus ini. Nah, kemudian kita lihat sekarang ini ada bentuk ini. Kalau ada seper A kuadrat min seper B kuadrat disamakan penyebutnya A kuadrat B kuadrat. Contohnya begini. Kalau ada sepertiga dikurangi seper2, ini kan menjadi 3 kali 2, di sininya berarti 2, di sininya min 3, sama. Maka ini kalau seper A pangkat 2 min seper B kuadrat, ini B kuadrat min A kuadrat. Perhatikan. Fokus. Ya, berarti ini itu menjadi seper A plus B, begitu. Ini menjadi B kuadrat min A kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Ini pembilangnya ini. Dari mana ini tadi diperoleh? Dari ini prosesnya. Cek bagaimana cara berpikirnya seperti kita waktu SD. Kalau kamu tidak tertidur di SD ini paham. Tapi kalau kamu tertidur tidak paham itu. Nah, ini jadinya ini. Nah, yang bawah juga sama. Ini yang bawah ini seper A ditambah seper B sama dengan ini. Cuma ini bedanya nih. Ini nanti berarti A B begitu. Ini B, ini A. Ini juga bisa ditulis A per B per A B sama ini. Berarti ini menjadi apa? Ini menjadi jadi apa itu? A plus B per AB gitu. Nah, jadi ini diproses ini. Sementara ini sama saja. Kalau ada A per B min B per A, saya samakan, berarti ini jadi BA. Nah, berarti ini A kuadrat, ini min B kuadrat. Jadinya apa ini? Berarti ini adalah ini itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat per AB. Berarti ini apa? A kuadrat min B kuadrat per AB. Itulah jadinya. Nah, ini pahami. Prosesnya di sini. Untuk memperoleh tadi, prosesnya di sini. Pahami. Berikutnya adalah saya hapus. Ini saya hapus. Ya. Berikutnya akan kita peroleh. Ingat.
Kalau saya punya A min B itu sama dengan min B. Jadi dicek. Ini sama ini min B. Ini kan ini plus A. Nah ini kan sama A min B. Nah, kalau punya P min I sama dengan min I min P. Kalau ini memang dibutuhkan. Ya. Sekarang ini saya tulis seper AB, berarti ini jadinya yang ada itu B kuadrat min A kuadrat begitu per A plus B dikalikan A kuadrat B kuadrat. Nah, berarti kan jadi ini saya tulis jadinya itu. Nah ini saya gabungkan dengan ini. Yang atas ini pecahan. Yang atas ini pecahan. Pembilangnya siapa? B kuadrat min A kuadrat. Penyebutnya siapa? A plus B dikalikan A kuadrat B kuadrat ini. Yang bawah juga pecahan. Nanti siapa? A plus B begitu. Dikali A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Kenapa? AB dikali AB ditemunya A kuadrat B kuadrat. Nah ini jadi bentuk yang ini berubah jadi ini. Yang atas itu. Sedangkan yang bawah jadi ini. Ya. Sudah? Ada persoalan? Nah, pelan-pelan. Diproses. Ingat. Ya, ingat. Kamu harus ingat pelajaran SD. Kalau ada 3/2/4 gitu per 5 itu sama dengan 3/2 dikali 5/4. Lah ini analog dengan itu. Sedangkan ini analog dengan itu. Sehingga kita apa? B kuadrat min A kuadrat per A plus B dikalikan A kuadrat B kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat per A plus B dikali A plus B sini. Ini dikalikan kebalikannya. Yang benar itu berarti ini dikalikan A kuadrat min B kuadrat. Musnah. Nih, hilang. Hilang. Berarti di sini ingat tadi kalau saya punya A min B itu menjadi min B min A. Jadi, saya bos. Kalau saya punya P min Q juga sama dengan min Q min P. Nah, misalkan nanti ini berikutnya berarti kesimpulannya dari sini bisa disimpulkan kalau B kuadrat min A kuadrat itu sama dengan min A kuadrat min B kuadrat. Dengan cara seperti ini. Berarti sekarang ini saya hapus. Ini saya hapus begitu. Sama dengan min A kuadrat min B kuadrat per AB dikali AB. Kalau A dikali A sama dengan A kuadrat. Berarti nanti kalau A plus B dikalikan A plus B itu ya A plus B kuadrat. A plus B
B dikalikan A plus B itu ya A plus B kuadrat. Sedangkan ini A kuadrat min B kuadrat. Ya, punya faktor sekutu ini coret, kemudian coret, tinggallah sama dengan min seperti A plus B kuadrat. Itulah hasil akhirnya. Itulah hasil akhirnya. Karena sabar menyelesaikan persoalan, karena soal SBMPTN itu pastilah sulit. Andaikan mudah, maka banyak siswa yang bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Karena PTN itu daya tampungnya terbatas, maka di situ semakin ketat persaingannya. Dan soal-soal yang disampaikan adalah soal-soal seperti ini. Itulah soal campuran dari video 1, 2, dan 3 saya. Putar berulang-ulang, insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang sempurna. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nanti berikutnya tunggu video kelima saya. Saya akan melanjutkan dengan inti persoalan di semester 1 ini adalah menyelesaikan persamaan eksponen. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.